Gundah jangan dibikin gundah. Gitu. Seperti tema pembahasan kita terinspirasi oleh selebriti kita, ya toh. Maaf nih, akhirnya spill the tea kita satu meja single stable, isinya single. Revan single, Salma single, kamu single. Yang telah sukses bercerai ya. Iya. Minimal sekarang statusnya udah single. Kita toast dulu Kita dong. angkat gelas dulu dong. Selamat datang di Spill the Tea. Ini baru pertama kali Rehan sama Salma ya. Oke. Ini loh, seperti biasa, kita tuh kan belakangan masih kembali disibukkan dengan Perceraian. Iya, kalau yang ini sebetulnya dia pasangannya ini belum bercerai sih. Oh gitu. Cuman Jangan sampai knock on wood. Cuman kalau lu ngeliatin kontennya ya, mereka tuh menurut aku tuh pada saat awal nikah, mereka memamerkan bahagianya mereka di sosial media. Gitu. Memamerkan sama berbagi itu mungkin beda tipis kali. Mungkin pengen berbagi gitu, berbagi kebahagiaan. Lu suka sudut-sudutin ya orang. Enggak, tapi itu bener. Kadang tuh kita suka ngerasa ya, kalau awalnya niatnya tuh pengen membagi, Iya, tapi berbagi akhirnya kebahagiaan. jadi Memamerkan. Nah, yang gue pengen tahu ya, kalian berdua kan pernah jatuh cinta nih, ya kan? Kalian ada di fase itu nggak sih? Aku kalau setiap jatuh cinta paling nggak mau posting. Oh, malah kamu berbeda. Nggak mau. Nggak mau. Nanti tiba-tiba kan. Kenapa? Apa yang membuat kamu nggak mau sementara kamu punya sosial media? Karena aku kebetulan dapat pasangan tuh selalu yang backgroundnya beda sama aku. Belum tentu dia bisa mengerti atau kena nanti omongan netizen dan lain-lain. Belum tentu dia mau. Jadi aku bikin kesepakatan udahlah nggak usah posting-posting gitu. Nanti aja pas nikah baru posting. Lagian kan kalau aku ngerasa kayaknya udahlah pisah terus masa kalau pacaran ganti posting mulu ntar cowoknya beda lagi itu kan ada track recordnya jadinya nggak usah lah repot. Kalau ngapusin sih aku ada yang sempat aku posting itu pun juga sekali-sekali aja. Oke. Berarti lu berkebalikan ya. Berkebalikan dari kita yang kalau pacaran lagi bahagia bawaannya pengen posting, pengen cerita, bikin diary. Hari pertama aku jatuh cinta. Itu arah cinta ya. Hari kedua arah cinta. Ya apa kalau bukan saling berbagi dan beda tipis dengan pamer. Bener gak Revan? Iya. Kita spill dulu boleh gak sih videonya hari keberapa nikah Clara nih jatuh cintanya? Saya dimodel-modelin kan So cuma buat sweet. aku. Itu so sweet banget. Sweet banget loh. Coba, Itu baru selesai nikah, baru kelar. Hari pertama itu hari keberapa pertama. sih? Pertama. Hari pertama. Tapi itu bisa jadi contoh sih, mungkin nanti aku gitu mungkin. Sayang, aku mau ke toilet dulu, kamu redoin aku nggak? Mau toilet aja minta rindu. Ribet ih. Ribet ya? Ribet ih. Enggak, ribet. Kalau gitu gue nggak mau malu aja. Tapi denger ya Ren, lu sempet denger gak sih kalau Clara itu sempat ribut sama suaminya di hari ke-50, di hari ke-52. 1, 2, 3, Tiap hari dia bikin 50. video. 52 ada masalah, say. Pas di hari 52. Iya, masalahnya apa? Gara-gara drama, bukan Drakor. Drama Cina. Tapi emang itu ediktif banget sih, kadang-kadang kita dapatnya kayak gratisan gitu kan, habis itu kita pantengin, seru juga ya lama-lama, itu jadi ediktif. Kalau untuk dari versi bapak-bapak ya. Yuk kita spill dulu videonya. Kita spill dulu. Dia punya kebutuhan untuk disayangin, bukan dikontenin. Lah, punya kebutuhan untuk disayangin bukan dikontenin, tapi rumah tangga lu bayar, lu mampir ke podcast orang, apa kalau bukan konten? Kan gini, kalau misalkan dulu kan ada kayak influencer gitu kan, yang gembor-gembor A B C D E F G, habis itu dapat kontrak, dapat engagement tinggi, dapat mobil yang baru, itu kan mungkin arahnya ke sana. Arahnya ke situ. Mungkin. Pada akhirnya ujung-ujungnya bisnis. Ya, mungkin. Mungkin ya, nggak tahu juga. Ya mungkin yang kali ini nggak tahu. Buktinya sekarang balikan kan? Balikan? Ya udah berarti apa? Balikan kan, gak jadi cerai kan? Siapa balikan? Itu Clara. Oh iya. Balikan gak jadi. Oh gak ya jadi. alhamdulillah Oh iya. Oh iya, lu tuh nggak tulus tadi kayak nggak seneng. Bukan, cuma kan maksudnya kalau gue di posisi laki, mohon maaf ya Clara sayang. Kalau gue mungkin gue akan gini. Gue capek apa-apa dari setiap hari gitu sampai dihitungin day to day ada kontennya. Karena kan konten kreator, Kak.
Kan konten kreator jadi harus ada gitu konten. juga nggak sih gue? Kalau nggak ada konten nggak makan. Kalau nggak ada konten, nggak makan. Gue demen nih Reva. Ya, nggak ada konten, nggak makan. Kalau nggak ada konten, ya nggak akan ada komentar. Seperti komentar dari para netizen yang sudah kita kurasi, ya toh? Contoh. Ada yang bilang juga, nyangka nggak lu pada masalahnya gitu? Gue merasa bahwa masalahnya tuh nggak esensial, iya nggak sih? Iya, masalahnya tuh kayak sebenarnya esensial karena masalah di komunikasi. Oh wow. Iya, it looks nggak essential, it looks sepele, tapi kan ternyata masalah di komunikasi dan itu penting dalam hubungan kalau menurut aku. Oke. Maaf nih ya, kita punya video apa sih berikutnya? kita punya video si Clara yang mereview hubungannya 30 hari. Setelah lihat videonya Clara, baru aku akan minta kalian masing-masing mereview hubungan kalian di hari ke-30 waktu itu. Oke. Ingat gak sih? Gak nyampe. Kalau gue jadi pasangannya gue nggak setuju. Nggak setuju gimana? Ya karena hubungan tuh bukan ilmu matematika. Ya, betul. Jadi tiap hari lo tuh misalnya harus mencatatnya di dalam buku deh, nggak usah bikin konten, lo catat. Oke, satu, gue nggak suka laki gue begini misalnya. Yang kedua, gue seneng banget laki gue begini, tapi seharusnya begini. Bo, ribet banget. Mungkin sih sebetulnya maksudnya Clara dan maksudnya Clara ini sih baik ya. Maksudnya kan dia pengen ngajak suaminya untuk membuka jalur komunikasi lah. Ya. Cuman dengan memberikan deadline per 30 hari kita akan membahas dan mengevaluasi bersama. Berasa kayak kerja ya? Kayak kerja. Berasa kita lagi kayak anak di kontrak. Magang. Iya, kayak Berasa- lagi magang. Pernikahan itu baru Pak itu tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-10. Oke. Makanya aku gagal di 10 kan. Kamu gagal di 10. Tahun pertama sama kedua itu biasanya itu penjajakan, pendekatan. Dia itu cocok apa enggak gitu. Biasanya banyak masalah di tahun pertama, tahun kedua. Biasanya. Setelah berhasil 2 tahun pertama itu aman sampai tahun kelima tuh. Nah, tahun kelima biasanya ada orang-orang ketiga, keempat, kelima. Biasanya. Oh gitu. Oke, Biasanya. Kalau kamu? Hari ke-30. Udah dibuka cerai kayaknya. Kok gue lupa sih udah beritanya? ditalak kayaknya. Kamu tuh jadi belum 30 hari udah talak? Aku lupa deh, tapi pokoknya sebulan lah. Sebulan? Udah berantem, udah bukan honeymoon phase. Sebenarnya dari hari kedua nikah juga udah berantem. Dari hari kedua nikah udah berantem? Banyak, iya banyak. Tapi kan orang-orang nggak tahu aja. Oke, jadi kalau ada berita bahwa Aurel Hermansyah katanya sempat minta cerai di bulan kedua, kalah say. Ini hari kedua Hari udah. kedua, Hari kedua udah aneh-aneh. Apa sih yang kamu temukan dari pasanganmu yang menurut kamu gitu? Itu masalahnya krusial banget sih. Prinsip sebenarnya. Yaitu Tunggu. Kalau ngomongin prinsip, agama. enggak. Bukan, banyak hal-hal di masa lalunya yang ternyata belum selesai. Masih dibawa ke pernikahan. Nah, Ah. itu tidak kamu temukan sebelum menikah. Pada saat pacaran gitu ya? Pacaran. Enggak. Nggak ketahuan. Oh. Itu pun ketahuannya kan nggak sengaja. Oke. Bukan dicari. Oke, bukan dicari. Jadi kayak trauma masa lalu yang masih membekas gitu ya. Bukan Dia belum selesai dengan masa Kebahagiaan masa lalu yang masih ikut ke ke sekarang. Oh, alah. udah akhirnya begitu ditalak, oh yaudah pas deh. Karena aku juga nggak match nih yang ini nih, hal-hal ini aku kayak nggak bisa juga. Kamu tuh pacarannya berapa lama sih sama? Aku taruh 2 minggu, Oh, taruh. 2 minggu. terus minggu depannya langsung nikah. Oke. Tapi setelah proses itu selesai, sakit hati nggak? Enggak, Kecewa nggak? Aduh, gagal nih gue. Gitu. happy. Asli hilang tak berbekas saja. Iya, hilang. Kita juga punya list nih beberapa selebriti kita yang pernikahannya Iya. hanya bertahan Seumur seumur jagung. jagung. Ada Risty Tagor dan Stuart Collin 4 bulan doang. Kalina Aftarani dan juga Isang Nasruddin itu 4 bulan juga. Della Puspita dan Arman Wosi 2 bulan. Ayu Ting Ting dan Angie 20 days only, 20 hari aja. Ratu Rizky Nabila 2 hari. Oke. Iya, kayak Tasya Farasya juga tuh kan sempat membongkar semua permasalahan di rumah tangganya di sosmed, ya. Yang sampai pada akhirnya ibunya dari Ahmad ya, dari suaminya, Iya. akhirnya dia buka suara. Bilang apa emang suaminya apa? Menyindir tuh katanya, kalau kamu punya masalah dengan seseorang seharusnya menahan diri untuk tidak menyindir, katanya di sosial media. Dibales loh. Sama mamanya Tasya. Mamanya Tasya waktu jadi saksi di persidangannya, membawa tas kemewahannya kan, diberikan tempat duduk sendiri tuh tasnya. Aduh. Tanpa mengucapkan kata-kata, cuma take a look at me with my bag. Oke, kita Itu spill tasnya dulu doang videonya. apartemen itu ya. Tasnya doang apartemen. Nah, ini dia.
Mama Allah. Siapa yang tidak kenal Mama Allah ya, dengan segala kemewahannya dari rumah. Itu tadi datang bukan cuma tasnya aja ya, tapi dari brosnya, antingnya, kecemarannya, sanggulnya. Itu kalau misalkan diuangkan kebeli rumah nggak? Oh iya dong, harganya of course. Begitu, kebeli rumah itu. mahal sekali. Pengen tahu ya, berarti sekarang setelah kalian berdua sudah sempat gagal lah gitu ya. Gimana kalian mendefinisi jodoh di dalam hidup? Jadi jodoh itu buat kalian bagus kayak banget apa? tuh pertanyaannya tuh. Kalau misalkan jodoh itu gimana? Kita itu harus bisa menerima nggak sih? Karena namanya pernikahan itu bukan mencari jodoh, tapi untuk menerima jodoh. Berarti kalau untuk dari kalimat itu ya udah apa yang terjadi kemarin setelah lu buktikan ternyata terbukti dia bukan jodoh lu, gitu kan? Iya. Jodoh kan itu ada umurnya, bisa seumur hidup, bisa sebulan 2 bulan. Oke, kalau gitu Salma, pertanyaan aku untuk kamu adalah ini. Apa yang kamu pelajari dari usia pernikahan, pengalaman usia pernikahan kamu yang sangat sempit itu? Hubungan itu kalau salah satunya udah nggak mau diusahain kayak apapun nggak bisa sih. Berikutnya kita punya videonya Melda yang diceraikan Ini yang suaminya. viral, yang menjadi viral tuh adalah dia diceraikan ketika suaminya naik jabatan. Gua ngerti banget apa yang dia sampaikan dan rasa sakit hatinya. Nggak apa? Menemani dari nol, begitu udah sukses, kasarnya dilepeh. Nah, inilah yang maksud kata peribahasa habis manis sepah dibuang. Buang, ya. Gak fair hidup. Aduh say, giliran jadi gede lu, gede kepala, gue ditinggal. Setuju gak? Iya nggak sih? Bener. Setuju nggak? Aku nggak mau. Aku mau sekarang realistis banget, matre lagi. Gue suka banget sama Allah. Langsung dia bilang matre lagi katanya. Iya dong. Iya. Nggak bisa aku. Oke, kita tuh mau ngasih lihat satu video. Ini pasangan ini the cutest, but then again mereka emang baru kawin. Ini belum 30 hari lagi ya? Belum 30 hari, jadi lagi cute-cute-nya. Dimasakin istri juga kayaknya, ini MBG nih, masakan bini gue. Kita Kalau ini MBG. Iya ampun, Mas Ganteng, ternyata kita punya persamaan ya, sama-sama doyan jengkol. Amanda boleh lah dikirim ke sini, aku juga doyan loh jengkol. Iya. Oke, kalian, gimana cara kalian menunjukkan cinta kepada pasangan waktu itu? Kalau aku sih nomor 1 selalu pasangan kalau waktu itu ya. Cuman kadang-kadang kadarnya itu beda. Misalkan kalau menurut si laki-laki segini nih udah maksimal nih. Udah maksimal segini nih. Tapi kata perempuan, ya itu kurang tuh. Itu masih 20% atau 30% gitu. Jadi kadarnya mungkin harus disamakan. Harus disamakan dari awal gitu. Jadi jangan sampai miskomunikasi, yang laki-laki segini udah maksimal, menurut perempuan itu masih kurang. Itu sih. Tapi perempuan juga maksudnya kalau emang laki-laki cuma bisa segitu ya dihargain juga nggak sih? Kadang-kadang perempuan tuh suka gitu, suka kayak nge-push, padahal kayak lupa menghargai ya udah baru segini bisanya ngasihnya gitu. Beruntung banget berarti pasangan kamu. Beruntung emang Ya udah, ngobrol di belakang berdua. Kayaknya udah mulai ada bumbu-bumbu deh. Temen-temen gue yang cowok bilang kayak gitu soalnya. Beruntung banget dapat lo. Beruntung banget lo kita bisa nyicipin makanan ini bareng-bareng. Ayo dong dicicipin dulu sebelum supaya kita nggak buat resah. Iya, sebelum kita bikin obrolan kita.